Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu Najma mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau datang ke ruang konseling. Ini satu sama lain udah pada kenal atau beda-beda kelas? Belum kenal. Ada pepatah kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Mungkin dari Mbak yang sebelah kanan itu namanya siapa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Imas. Saya dari kelas 11 F3A. Lanjut Mbak. Saya tiket dari kelas 11 F4A. Saya Diana dari 11 F5B. Saya Mutia dari kelas 11 F3. Oke, ini dari beda-beda kelas semua ya ternyata ya. Jadi belum ada yang kenal di luar pun belum ada yang kenal sama luar. Mungkin cek in dulu ya, cek apakah Mbak ini sudah kenal sama sebelahnya gitu ya. Mungkin Mbak Imas sebelahnya siapa Mbak namanya Mbak? Namanya Niken. Namanya Niken. Benar? Lanjut Mbak Diana sebelahnya siapa? Nggak tahu, lupa. Mungkin bisa kenalan lagi. Mutia. 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 Mbak Mutia sebelahnya siapa Mbak? Diana. Sudah mengenal satu sama lain ya. Sebelumnya karena kita masih pagi harusnya masih semangat. Kita ice breaking dulu kali ya. Iya, Bu. Untuk ice breakingnya nanti ketika ibu bilangnya bu, nanti kalian jawabnya haha gitu ya. Kalau Bu Najma bilangnya hihi, nanti kalian jawabnya hehe, dan kebalikannya gitu, paham? Oke, Bu Najma contoh, Bu Najma pandu ya. Huhu, haha, kok belum kompak gitu ya? Haha, huhu, hihi, hehe. Oke, karena udah fokus semua, kita langsung masuk. Kali ini kita mau ngapain sih gitu ya. Nah, di sini kan Ibu kemarin sudah menyebarkan flyer. Nah, kalian kan mengisi flyer tersebut dan juga mengisi form gitu. Benar? Iya. Nah, di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi kalau belum tahu konseling kelompok itu apa, jadi kita nanti akan mengentaskan masalah dari satu persatu siswa di kelompok ini gitu ya. Nanti secara bergantian yang disepakati siapa dulu, nanti kita membahas permasalahan itu secara bertahap gitu. Nah, jadi di konseling kelompok ini juga ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir karena kalian di sini satu sama lain harus dapat menjaga kerahasiaan di dalam sini maupun di luar gitu ya. Artinya ketika kita membahas di dalam kelompok ini tidak perlu untuk ada yang tahu selain di dalam forum ini. Apakah paham? Nah, selain itu di sini juga ada yang dinamakan asas kesukarelaan, di mana kalian di sini secara sukarela. Apakah benar secara sukarela datang? Iya. Nah, kalian juga kemarin kan sudah mengisi formulir, itu ada tanda kesukarelaan. Kalian menyatakan untuk secara sukarela hadir gitu ya. Nah, di sini Bu Najma punya kontrak untuk kalian nanti minta tolong untuk ditandatangani satu persatu gitu ya. Untuk ketersediaan. Boleh dibaca dulu, terus nanti ditandatangani. Ada tanda sama waktunya nggak? Ada. Nanti Ibu jelaskan ya setelah apa namanya kontrak.
sudah bersedia gitu ya. Mas jelaskan terlebih dahulu. Jadi dalam konseling kelompok ini ada yang dinamakan batasan waktu juga. Nah, kita sepakati dulu untuk batasan waktunya. Misalnya di 45 menit, apakah setuju atau ada yang ingin menyarankan berapa menit untuk ke depan? Mungkin dari Mbak Imas. Setuju sih, soalnya nanti di sini saya ada praktek seminar. Kalau Mbak Niken gimana Mbak Niken? Setuju. Mbak Diana? Ya Bu, segitu aja soalnya kan di sini juga ada olahraga. Jadi takutnya nanti nggak nyampe berhenti lagi waktunya. Oke, Mbak. Saya setuju. Karena sudah setuju semua, kita sepakati selama 45 menit ya. Nah, akan tetapi sebelum itu untuk memantaukan agar permasalahan ini itu hanya kita yang tahu-tahu aja, dan harapannya dari Ibu permasalahan ini tidak dilakukan diceritakan keluar gitu. Di sini ada ikrar janji. Nanti ketika Ibu mengucapkan, kalian bisa menirukan gitu ya. Saya sepakat tidak akan membahas dan menceritakan apapun masalah yang sedang dibahas selain di dalam kelompok ini. Sudah, Bu Najma berharap untuk kerahasiaan ini tetap dijaga untuk kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin kita mulai terlebih dahulu. Jadi kalian bisa terbuka untuk permasalahan kalian masing-masing yang mengganjal di diri kalian gitu ya. Mungkin permasalahan dari Mbak Imas dulu. Apa yang ingin diceritakan kepada Ibu sebagai pemimpin kelompok? Jadi masalah saya itu sih, akhir-akhir ini saya sering berantem sama kakak saya, dan saya kan di rumah cuma berdua ya Bu. Jadi kalau pas berantem itu rasanya kayak benar-benar bikin tekanan buat saya, soalnya saya nggak ngobrol, cuma sih diem-dieman, terus jadi males mau keluar kamar juga males, soalnya kan ketemu. Jadi kayak malah mengganggu hidup saya sendiri gitu loh Bu. Terus saya jadi akhir-akhir ini jadi kepikiran itu, terus mau baikan juga kayak susah sih, soalnya itulah Bu, kakak saya kayak egois gitu, selalu nggak mau matiin. Aku juga sama kali egois, nggak tahu, soalnya aku males gitu sih. Kamu kayak kecil, sama aku juga nggak apa-apa. Jadi tadi permasalahan Mbak Imas itu, Mbak Imas sedang berantem dengan kakak Mbak Imas gitu ya, sehingga Mbak Imas terfikirkan terus begitu dan cenderung malas untuk bertemu dengan kakak Mbak Imas. Seperti itu Mbak? Oke, mungkin Mbak Niken tadi kan Mbak Niken kayak semangat gitu ya Mbak. Mungkin Mbak Niken bisa menceritakan apa yang Mbak Niken keluhkan. Tapi ini nanti benar-benar rahasia kan Bu? Iya Mbak, ini diusahakan untuk kita di sini yang tahu-tahu aja ya. Jadi dari kalian juga harus menjaga kerahasiaan itu. Tadi kan kita juga sudah mengucapkan ikrar juga kan, dan diharapkan permasalahan ini hanya dikip untuk kita di kelompok ini. Saya tuh akhir-akhir ini merasa hidup saya berbahagia. Tapi enggak, gimana ya, saya juga nggak tahu sebenarnya yang ada di masa saya itu apa, cuma berbahagia gitu. Saya males ngapa-ngapain.
rumah juga malas, mau belajar juga malas. Jadi Mbak Niken itu merasa tidak bahagia karena apakah Mbak Niken merasa hidup Mbak Niken itu hanya sekadar itu saja gitu Mbak? Ya, kayak bosan gitu sih. Soalnya kalau saya melakukan sesuatu itu belum tentu orang-orang sekitar saya itu menerima gitu. Kayak pasti dikomentarin ada aja yang lebih baik, kayak aku diremehin gitu. Misalnya saya melakukan sesuatu cuma itu aja, dia juga bisa gitu. Dan yang komentar seperti itu tuh orang-orang terdekat gitu. Jadi ya ngapain, saya lebih nggak usah ngapain. Mbak Niken merasa seperti itu berarti karena sudah mendengar dari omongan lain seperti itu, begitu ya Mbak ya? Mungkin ada yang merasa skeptis kepada Mbak Niken, atau jadi Mbak Niken merasa moodnya terganggu, begitu Mbak? Mungkin selanjutnya dari Mbak Diana, apa ada permasalahan yang ingin diceritakan? Kalau saya sendiri itu sih Bu, saya nggak tahu kenapa saya itu kayak tiba-tiba ngejauhin saya. Tapi saya nggak tahu salahnya gimana. Tapi saya nggak apa, maksudnya kayak ya udah gitu. Tapi cuman kayak tanya aja, kayak bertanya-tanya gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka ngejauh gitu. Tapi kalau ya teman-teman dekat saya memilih meninggalkan saya pun saya juga sendiri nggak apa-apa, soalnya nggak bisa. Cuman agak aneh aja, kayak yang lain bisa kemana-mana, bisa kayak ke kantin sama teman, pergi kemana aja sama teman lain, saya kayak sendiri, jatuhnya kayak sendirian terus gitu. Jadi Mbak Diana merasa overthinking gitu ya Mbak, kayak kok teman saya kok tidak mau kenal dengan saya, Tiba-tiba diem gitu, mulai didiemin. tahu ya aja. Nggak tahu juga ya Mbak, aku juga. Tapi kan lebih baik harusnya kan dia ngomong ya. Maksudnya salahnya di mana, ngobrolin kan juga bisa Mbak. Apa harus tiba-tiba biasanya kalau mau gitu. Iya nggak tahu juga. Mungkin itu juga bisa. Oke, berarti tadi Mbak Diana merasa bahwa overthinking begitu ya Mbak, karena merasa bahwa teman-teman Mbak Diana itu menjauhi Mbak Diana gitu, dan Mbak Diana cenderung merasa sendiri. Aku lebih sekarang karena ditinggal teman, jadi aku lebih suka sendiri. Kantin sendiri, aku sendiri. Tapi Mbak Diana enjoy dengan hal itu. Lebih tenang aja nggak sih? Soalnya teman-teman yang biasanya kayak rame, sekarang tuh lebih kayak tenang aja menurutku. Mungkin bisa lanjut dulu ya. Kalau saya merasa belakangan itu kayak nggak punya tujuan hidup gitu loh. Terus kayak jadinya ketika melakukan kegiatan menjalani sesuatu gitu kan, udah saya jadi kayak ngikutin arus aja gitu, tapi nggak punya apa ya, keinginan yang pengen saya capai gitu. Jadi kayak sekolah gitu, cuma nggak ada gregetnya gitu. Terus dari situ tuh cenderung ke kayak saya jadi malas melakukan sesuatu karena nggak ada keinginan yang dituju itu tadi. Jadi Mbak Muti itu merasa bahwa tujuan hidupnya itu masih kosong gitu ya Mbak. Iya, karena merasa ada kekosongan itu cenderung mempengaruhi kegiatan lain gitu. Jadi tidak ada antusiasme gitu dalam menjalani kegiatan saya yang lainnya. Kalau berdoa sebenarnya saya sudah berdoa juga sih kan. Aku dari tadi komentarin masalah orang terus, kayaknya itu nggak perlu deh. Kayak mereka juga nggak terlalu butuh. Ya kan kita lagi ini diskusi, tapi Oke, sudah sebentar ya. Oke. Mungkin Mbak Niken kok hari ini semangat banget, ada apa Mbak Niken? Nggak apa-apa kan,
Yaudah sih Bu, yang dibahas masalahnya dia aja. Iya Bu, setuju, soalnya dari tadi udah ngomong terus jadinya lebih baik nikah aja yang dibahas hari ini. Jadi sekalian gitu. Gimana kalau dari Mbak Nika, setuju juga untuk dibahas permasalahannya pada kesempatan kali ini? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, jadi kita bahas permasalahannya Mbak Nika terlebih dahulu ya. Gimana yang lain? Saya setuju. Saya sih setuju aja sih, daripada ngomentarin temennya mulu. Harus tetap aku ya, tapi ya Kamu harus sabar ya. maksudnya satu sama lain kita harus menjaga kekompakan di dalam kelompok ini juga. Begitu ya. Oke, mungkin kita sepakati di permasalahan Mbak Nika terlebih dahulu. Mungkin bisa diungkapkan Mbak apa yang merasa mengganjal pada hati Mbak Nika untuk hari ini atau mungkin sebelumnya yang Mbak Nika rasakan gitu. Saya cuma ini, saya tadi kan udah bilang kalau akhir-akhir ini saya merasa hidup saya tuh nggak bahagia. Sebenarnya udah saya tahan-tahan sih, tapi kayak semakin mengganggu aja. Jadi saya ini sih kalau di dunia itu saya jarang bisa mengungkapkan pendapat. Terus kalau misalnya saya melakukan sesuatu itu saya dibandingkan dengan siapa gitu. Itu saya merasa ngapain sih itu loh. Jadi saya kalau saya diperlakukan nggak sesuai dengan apa yang saya mau itu, sebenarnya saya pengen ngomong tapi saya nggak bisa ngomong soalnya nggak ada yang mau menerima omongan saya. Kamu kayak nahan diri gitu ya? Soalnya saya takut kalau semakin saya ngomong kamu malah semakin dimarahi. Sebelumnya apakah ada pengalaman kamu dimarahi jadinya kayak sampai takut gitu? Iya, kalau misal ini saya kan misal ulangan ini dapat nilai 65, terus kan kebetulan tetangga saya ada yang sekolah di sini juga. Tetangga saya itu dapat nilai 70 gitu, terus saya langsung nilai itu dia bisa dapat nilai 70, kok kamu cuma dapat nilai 65 gitu kan. Terus saya kan bilang dia kan ini memang suka sama pelajaran matematika itu, kalau saya kan nggak suka, saya lebih suka pelajaran yang hafal. Jadi saya ngomong gitu, saya malah diomelin, katanya saya nggak mau bisa, nggak mau apa itu. Ya semuanya ada di rumah. Mungkin Mbak Nika tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-temannya gitu ya. Terus Mbak Nika juga merasa bahwa Mbak Nika itu ketika menyampaikan sesuatu di rumah kayak nggak ada yang mendengarkan, dan Mbak Nika itu merasa bahwa kalau ketika aku mengungkapkan untuk berbicara tapi nggak ada yang mau mendengarkan, ngapain aku ngomong kayak gitu Mbak. Jadi ya udah di rumah. Hanya kalau pas pelajaran yang aku suka itu aku dapat nilai lebih tinggi juga, mereka nggak ada ya kayak penghargaan. Oh ini ternyata kamu memang ini ya bisanya di pelajaran itu. Mereka menganggapnya hal yang wajar, hal yang biasa saja. Jadi itu sangat mengganggu Mbak Nika. Kan jadi kalau saya jadi merasa apa? Jadi tidak bahagia begitu ya Bu. Oke, jadi kita sepakati untuk permasalahan Mbak Nika. Tadi Mbak Nika merasa bahwa ketika Mbak Nika berbicara tidak ada yang mendengarkan, gitu ya Mbak. Terus juga di satu sisi Mbak Nika itu kadang dibandingkan dengan teman-teman Mbak Nika, gitu ya. Ketika nilainya Mbak Nika itu lebih rendah dan dibandingkan dengan kedua orang tua Mbak Nika. Jadi Mbak Nika merasa rendah diri dan cenderung
bahagia dengan hidupnya karena adanya permasalahan-permasalahan tersebut. Begitu ya, Mbak? Oke.